Jadi, kemarin tim kita itu ngelakuin survei kecil-kecilan, nanya ke 50 orang yang udah pernah menikah, yang usia pernikahannya udah lebih dari 2 tahun. Pertanyaannya itu sederhana banget. Bagaimana cara mengatasi kebosanan dengan pasangan ketika udah menikah? Jawabannya gimana? Macem-macem banget. Tapi bisa kita tarik kesimpulan jadi beberapa poin ringkas. So, what is it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kerangka Berpikir. Kali ini aku mau ngebahas soal pernikahan dan kehidupan setelahnya. Dimana pasti banyak enaknya, banyak juga nggak enaknya. Enaknya ya kita udah tau lah, kayak misal punya pasangan yang setia tanpa ada niatan selingkuh, kondisi ekonomi yang bagus, punya anak yang soleh-solehah, mertua dan saudara lain yang suportif, dan hal lainnya. Gak enaknya, ya mostly sih, kebalikan dari hal-hal yang aku sebutin barusan. Kita pastinya tahu bahwa menikah adalah salah satu fase terbesar dalam kehidupan seseorang. Karena selain menjadi pesta yang paling dirayakan secara besar-besaran, juga merupakan penentu status sosial tiap individu. Bahkan, kalau mau diringkas, timeline manusia itu secara template cuma lahir, sekolah, kerja, nikah, punya anak lalu meninggal. Udah, kalau yang chat free mah, part punya anak tuh di skip ya. Dengan lifespan rata-rata antara 60 sampai 75 tahun. Sangat sedikit yang benar-benar punya kontribusi signifikan entah buat orang lain, masyarakat luas, lingkungan atau lingkup yang lebih global. Kebanyakan mah hidup and then meninggal. Ya, tapi nggak salah juga sih. Oh, buat apa juga berkontribusi banyak hal di luar kehidupan kita. Cukup hidup dengan berbuat baik and then take everything for granted. Kalau kita bicara soal historis ya, menikah itu adalah kultur yang udah lama banget munculnya. Bukti konkretnya yang tercatat sekitar 2350 tahun sebelum Masehi. Itu recorded historinya ya. Kalau dari beberapa tulisan yang aku baca sih variatif. Kayak misal suku aborigin mengenal pernikahan udah lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Terus Yunani kuno, Roma, dan lain-lain. Kalau kita lihat, setelah manusia mulai menciptakan peradaban mereka sendiri, pernikahan ini menjadi sesuatu yang akhirnya diinstitusikan. Tempatnya itu kapan? Para antropolog dan sosiolog masih belum punya jawaban yang fix soal ini. Tapi intinya, pernikahan bisa disebut sebagai ikatan transaksional antara kedua belah pihak yang menikah itu tadi. Setelah menikah, ada banyak rules yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Karena pernikahan itu emang sifatnya mengikat dan terikat. Apalagi pernikahan sekarang, kan landasan utamanya adalah agama. Semacam menyempurnakan ibadah ya kan. Jadi, ini lebih punya aturan yang sangat kompleks. Mana ada orang menikah terus ngebolehin pasangannya masih jajan cewek di aplikasi ijo. Kalaupun boleh, kayaknya orang itu nggak paham deh esensi menikah itu buat apa. Karena salah satu tujuan menikah yang masih umum adalah meneruskan keturunan secara legal dan sah baik secara agama ataupun aturan hukum yang berlaku. Pengecualian buat pernikahan sama jenis, dan beda lagi kalau itu mah. Terus misal ada yang tanya kayak gini nih, sebenarnya tujuan menikah tuh buat apa sih? Kalau pengen punya anak kan tanpa menikah juga bisa. Kalau dipikir-pikir, dilihat dari kacamata luar agama, kesannya pointless banget ya. Emang iya? Di Indonesia, ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian direvisi pada tahun 2019. Ada 14 bab yang isinya soal syarat pernikahan, larangan, hak dan kewajiban, anak, harta kedua belah pihak, dan lain-lain. Kemudian, kalau ada permasalahan hukum di antara keduanya, misal perselingkuhan atau perzinaan,
ada KUHP pasal 284. Untuk urusan KDRT, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nah, sedangkan untuk aturan agama sendiri, kita ambil contoh nih agama Islam. Dalam agama Islam ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan. Misal, An-Nur ayat 32, An-Nisa ayat 22-24, Al-Baqarah ayat 223, An-Nahl ayat 72, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dari agama lainnya, contoh dari agama Kristen nih, ada beberapa pembahasan juga. 1 Korintus 7 ayat 12 dan 13, 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15, Ibrani 13 ayat 4, Matius 5 ayat 31 dan 32, dan yang lain masih banyak lagi. Ini artinya gimana? Pernikahan termasuk urusan yang penting dan krusial. Dan ini berlaku di seluruh dunia, nggak di Indonesia aja loh. Tapi yang jadi masalah adalah kita udah bener-bener mikir belum kalau pernikahan itu ternyata sangat penting untuk dipahami. Kalian coba deh main-main ke KUA di sekitar tempat tinggal kalian. Kalau udah, coba kalian ke pengadilan agama dan tanya ke ruang pendaftaran. Permisi Pak Bu, hari ini udah ada berapa yang daftar untuk bercerai? Kalian pasti akan shock jika tahu jumlah yang ada pada saat itu. Di awal tadi kan aku udah ngomong kalau tim kita itu ngelakuin survei kecil-kecilan dan nanya ke 50 orang yang udah menikah tentang bagaimana cara mengatasi kebosanan setelah menikah. Dan ini berapa jawabannya. Cukup macam-macam sih jawabannya. Emang yang namanya nikah itu kan terikat komitmen untuk terus-menerus hidup barengan kan ya. Itu udah bisa dipastikan ada kebosanan-kebosanan dari yang kecil sampai yang gede. Udah bener-bener pasti ini mah. Nah, rasa bosan ini tuh bisa jadi pintu kemana aja. Kalau dicari solusinya bareng pasangan, ya jadi teamwork yang bagus. Dan itu semua tergantung mindset kalian. Brett Browning, salah satu konsultan pernikahan dari Kanada, berpendapat bahwa kebosanan dalam pernikahan itu adalah keniscayaan. Doi ngasih 7 poin pokok kalau kita lagi bosan sama pasangan. Poin pertama, kita harus dealing dengan diri kita sendiri untuk ngatasin personal issue yang lagi kita adepin. Jadi, step pertamanya adalah look into yourself. Lihat ke dalam dirimu sendiri dulu. Kamu selesaiin dulu permasalahan personal apa yang sekiranya ada di kamu. Karena banyak masalah di diri kita sendiri yang solusinya diselesaikan sama diri kita juga. Terutama yang berurusan sama mental dan emosi. Poin kedua, rubah perspektifmu. Terutama ketika ngelihat suatu permasalahan. Ya bolehlah ala-ala deductive reasoningnya Sherlock Holmes gitu. Permasalahan ketika udah nikah itu ya macem-macem. Kamu sama pasanganmu perlu duduk bareng dan ngeliat setiap permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Sayang, setelah aku pikir-pikir, kayaknya masalah kita yang kemarin itu bisa selesai dengan pinjol deh. Who knows? Yang ketiga, lakukan sesuatu yang baru. Ini penting banget. Kegiatan yang di luar rutinitas. Bisa lebih ngedeketin pasangan kita loh. Coba pas lagi pacaran dulu misalnya. Kegiatan kalian berdua pasti macem-macem kan? Ada nongkrong, nobar, cek kodam, naik haji pas umur 2 bulan, dan lain-lain. Nah, kegiatan-kegiatan yang banyak dan variatif kayak gitu, outputnya bagus banget. Sayangnya, kalau udah nikah, apalagi udah ada anak, hal-hal kayak gitu malah jarang dilakuin. Akhirnya timbul pikiran, kok hidup aku gini-gini doang ya? Poin keempat, sempatkan untuk membuat kejutan-kejutan kecil buat pasangan. Entah apapun itu bentuknya, misal hadiah, kado, atau sekedar ajakan ngopi di tempat hype yang baru.
Tapi Kak, kita keburu bosen duluan. Jadi mau effort apapun rasanya males banget. Lah, emang ada hasil tanpa usaha? Poin kelima, ini nih yang sebenarnya paling penting banget. Perihal sexual life. Serius, ini bener-bener kudu jadi perhatian yang lebih serius. Ingat, setelah sandang dan pangan, itu sebenarnya bukan papan, tapi pasangan. Karena manusia merupakan salah satu jenis spesies yang bisa merasakan sensasi rekreasional dari sexual service. Hewan aja cuma mamalia. Nah, sebagai primata yang punya akal pikiran, udah selayaknya upgrade the game kalau sexual life kita ternyata membosankan. Poin keenam, pelajari hal baru setiap hari. Sesimpel membaca jurnal ataupun artikel dari sosmed. Emang apa pentingnya? Misal nih, dengan kita update daily news, terus ada berita yang menarik, kan bisa tuh jadi bahan obrolan sama pasangan. Atau bisa juga kita jadi lebih teredukasi soal manajemen konflik dari masalah-masalah yang kita hadepin. Ya, misalnya masalah hubungan dengan doi yang belum terselesaikan. Ya enggak? Yang terakhir, buat habit atau hobi positif yang kalian sukai. Contohnya ya banyak banget, dan kalau bisa, itu dilakuin bareng pasangan. Misal nih, ngegame bareng, belajar fotografi, atau mancing di empang barengan. Ya pokok yang intinya bisa memperkuat hubungan kalian lah. Paham kan? Lah, tapi nih, kalau misal step by step tadi udah dilakuin, tapi hubungan tetap ngebosenin, harus gimana lagi? Kudu dirukyah sih kayaknya. Enggak. Gini nih, kalau misal poin-poin yang udah aku sebutin barusan bisa dilakuin cara bener dan bener, udah pasti paling aktual dan paling baik deh pokoknya. Bahkan, kalau misal kalian tipikal yang religius, tanpa advice dari luar pun, cukup mempelajari isi dari kitab dan tafsir agama kalian, meskipun itu cuma tekstual, kalian bakal nemu kok, what should I do? Masih mau nyari alasan? Kenapa kehidupan kalian setelah menikah itu membosankan? Really? Memang sih, dalam sains, boredom atau kebosanan itu termasuk salah satu jenis emosi yang umum. Salah satu studi yang dilakukan oleh David Dettey dan kedua orang temannya jelasin kalau rasa bosan itu lebih sering muncul ketika seorang individu tidak punya sense of purpose. Contohnya ya, kehidupan setelah menikah yang lagi kita bahas ini. Coba kita tanya ke diri sendiri, apa sih tujuan menikah ini? Punya anak, biar nggak kesepian, atau cuma menjalani kewajiban kehidupan aja? Tapi kok rasanya hampa ya? Apa yang salah? Di sini, kerjasama bener-bener dibutuhin. Kalian perlu jadi tim yang solid dan punya problem solving yang valid. Kalau enggak ya pengadilan agama yang pada akhirnya harus bekerja untuk kalian. Kebosanan jika dibiarkan terus-menerus, akan cukup destruktif, bahkan untuk menghancurkan suatu peradaban sekalipun. Tapi, kalau di-manage dengan baik, outputnya bisa sampai nemuin hal-hal yang tak kita duga sebelumnya. Banyak kok cerita pemikir atau ilmuwan besar yang hasilnya pemikirannya muncul dari kebosanan yang dirasain. Kayak misal Newton, kalau mungkin dia hari itu pas lagi nggak bosen dan nggak keluar dari Walsrop Manor dan nongkrong di taman. Theory of Gravity kayaknya nggak bakal ditemuin deh sama dia. So, udah paham kan maksudnya kayak gimana? Pernikahan yang kalian lakukan itu prosesnya lama dan bisa sampai ikrar akad itu bukan perkara yang kecil. Terus, apa kalian nggak mau menghargai effort kalian sendiri yang udah sejauh itu? Apa kalian nggak ingat janji-janji sebelumnya? Kalau mau seia sekata atau sidus mati, hanya karena bosen kalian melakukan hal-hal bodoh dan menghancurkan hidup banyak orang, termasuk hubungan pernikahan kalian sendiri.
Yakin? Menikah dan hidup setelahnya memang akan sangat membosankan. Membosankan. Itulah kenapa pernikahan hanya untuk mereka yang kuat, bukan untuk mereka yang lemah. Pernikahan bisa jadi surga ataupun neraka, semua tergantung kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!